Indonesia untuk memilih. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Jayalah Indonesiaku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Semoga di hari kemerdekaan ini kita dapat melakukan hal-hal positif demi kemajuan bangsa dan negara. Halo sahabat pemilih, berjumpa lagi di podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo bersama saya, Lutfi Iswan dari Dewatara. Menghadapi pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 mendatang, sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif pemilih tidak hanya berdasarkan ukuran kuantitatif persentase pengguna hak pilih, melainkan bagaimana membentuk pemilih yang cerdas dan berdaulat atas kemandirian pilihan politiknya sendiri. Untuk itu, tema yang kita ambil pada podcast kali ini yaitu merevitalisasi nilai demokrasi terhadap kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih melalui Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Dan saya tidak sendiri pada podcast kali ini, saya ditemani oleh Ibu Selvi Katili selaku anggota KPU Provinsi Gorontalo, Divisi Sosdikli, Farmas, dan SDM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pemilih Provinsi Gorontalo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat di masa pandemi ya. Iya, Bu. Kita harus sehat dan semangat merdeka, merdeka, merdeka. Ini pandemi belum selesai di tahun ini Bu. Iya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Iya. Karena memang pandemi kita tidak tahu pandemi ini kapan mau berakhir, sehingganya marilah kita bersahabat dengan pandemi ini juga. Iya Bu. Nah pada kesempatan ini saya dan sahabat pemilih tentunya ingin memberikan beberapa pertanyaan nih Bu mengenai program KPU Provinsi Gorontalo, yakni Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Iya. Nah, partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2019 dan pemilihan serentak pada tahun 2020 ini kan sudah mencapai target presentase yang telah ditetapkan. Nah, akan tetapi kualitas pemilih ini tidak sesuai atau jauh dari apa yang diharapkan karena pemilih ini hanya dijadikan sebagai objek politik pragmatis kontestan. Jadi orientasinya itu hanya terbelenggu pada kepentingan jangka pendek seperti uang dan kompensasi secara material. Bagaimana Ibu melihat fenomena ini, Bu? Oke. Ya. Alhamdulillah untuk sahabat pemilih yang ada di Provinsi Gorontalo. Saya berterima kasih diundang di podcast kita kali ini juga dengan satu program nasional kita ya, Desa Milik Pemilu, yang memang ini perlu kita sosialisasikan karena ini adalah salah satu program nasional kita di mana di setiap desa ataupun ada beberapa desa yang memang ditunjuk langsung oleh KPU Provinsi dalam program ini. Nah, pertanyaannya tadi memang kalau dilihat dari syarat untuk penerapan program ini kita ada 3 syarat. Yang pertama adalah dengan salah satu desa ataupun daerah di mana angka partisipasinya rendah. Lalu ada yang kedua adalah rawan bencana. Lalu ada beberapa lagi syarat dan programnya. Nah, kalau dilihat dari kategori itu, maka untuk pertanyaan tadi dengan adanya angka partisipasi, kalau dilihat angka partisipasi untuk Provinsi Gorontalo dalam perhelatan politik baik dari Pilgub kemarin, Pilkada serentak, lalu yang terakhir Pilkada 3 daerah kemarin, itu angka partisipasinya memang tinggi, melonjak ya, dibandingkan dengan angka partisipasi yang memang sebelumnya dan yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Kita melampaui. Tetapi pertanyaannya tadi apakah apakah dengan angka partisipasi yang seperti yang kita capai itu bisa mencapai juga apa yang diharapkan? Apakah bukan karena adanya politik uang yang seperti tadi, ataukah memang ada kepentingan-kepentingan sesaat? Nah, inilah yang merupakan salah satu sasaran dari program kita, bahwa
kita akan memulai dari satu desa yang memang kita lihat di desa itu mungkin saja kemarin dia angka partisipasinya agak di bawah begitu. Apa yang membuat itu di bawah? Atau ada angka partisipasi yang memang tinggi tetapi ada permasalahan di dalamnya. Misalnya ada beberapa yang ditemukan ada politik uang di dalamnya, begitu ya. Ada money politik yang terjadi di sana. Money politik juga ini biasanya dia bisa diketahui oleh masyarakat karena ada temuan oleh teman-teman pengawas pemilu yang kita kenal dengan Bawaslu, gitu ya. Karena memang penyelenggara pemilu itu bukan saja KPU tetapi teman-teman Bawaslu juga adalah bagian yang turut mengawasi jalannya pemilu kita. Nah, karenanya mengapa program ini dijalankan adalah bagaimana nantinya pemilih ataupun seluruh masyarakat yang berada di desa itu bisa mengetahui, bisa memaknai bahwa memilih itu bukan hanya sesaat, hari ini, besok, lusa, tetapi mempunyai jangka waktu yang cukup panjang, begitu. Jangka waktu yang cukup panjang sehingganya kita tidak bisa berpikiran pragmatis bahwa memilih hanya untuk hari ini, kita menerima duitnya hanya untuk hari ini, tidak. Karenanya selalu kita menghimbau bahwa jangan gadaikan suara Anda. Begitu. Dan ini adalah program di mana kita akan membuka peluang-peluang itu untuk utamanya kepada kaum milenial ya. Kita buka dalam kegiatan itu, kita akan buka pendaftaran yang memang diminati oleh teman-teman kaum milenial tadi. Kita akan mendidik mereka untuk mengetahui, untuk lebih memfokuskan bagaimana menyadari bahwa program kedepannya ini apalagi untuk 2024 nantinya, begitu. Bagaimana menjadikan daerah itu benar-benar daerah yang mengetahui arti dan makna bagaimana kita harus berdemokrasi. Gitu. Baik Ibu. Nah, KPU ini kan menginisiasi program Desa Pemilu dan Pemilihan. Nah, mengapa program ini dijadikan instrumen pendidikan pemilih, Bu? Iya. Mengapa ini menjadi salah satu instrumen ya? Jadi memang ini hanya merupakan salah satu instrumen yang memang digagas oleh program dari KPU Republik Indonesia sampai dengan provinsi, kabupaten, kota maupun yang berada di tingkat bawah begitu. Ini merupakan salah satu instrumen yang memang menurut pemahaman kami bahwa ini adalah hal yang sangat jitu, di mana kita akan mengharapkan bahwa kita akan mendapatkan kader-kader kita nantinya. Jadi kemarin itu kan kita sudah punya ada yang disebut relawan demokrasi, ada PPK, ada PPS, tetapi ini belum terlalu cukup untuk menyadarkan ke masyarakat, menyadarkan kepada utamanya ya kepada kaum milenial kita bahwa inilah arti demokrasi yang sesungguhnya. Sehingganya elemen ini yang ingin kami bangun. Ingin kita mengharapkan nantinya dalam kegiatan ini ataupun dalam program yang telah dirancang ini untuk bisa menumbuhkan. Jadi ini bukan program jangka waktu pendek tetapi jangka waktu yang sangat panjang, sehingganya akan ada kesadaran pemilih di situ. Begitu, bahwa nantinya di 2024 lagi orang tidak ngeh lagi dengan orang mau bermani politik, bahkan masyarakat bisa menolak itu. Begitu. Jadi ada kesadaran yang memang ditanamkan sejak dini gitu. Nah Bu, saya pengen tahu nih Bu, kriteria daerah seperti apa sih yang menjadi lokus dari program kegiatan ini Bu? Oke. Iya, jadi memang ada beberapa lokus ya untuk program ini. Yang pertama adalah desa yang rawan bencana. Misalnya desa yang berada di pesisir ataupun desa yang berada di pertambangan yang agak sulit untuk dijangkau, ataupun desa yang agak terisolir, atau misalnya desa yang kadang-kadang mereka berada di desa itu tetapi tiba-tiba ada musibah atau ada rawan bencana di situ, di hari nanti mereka bisa berpindah tempat. Jadi itu merupakan salah satu fokus kita juga. Yang berikut adalah desa yang selalu banyak permasalahan di dalamnya gitu. Contohnya Bu? Iya, contohnya misalnya di satu desa menjelang perekrutan penyelenggara itu ada saja penyelenggara mungkin yang berafiliasi dengan partai politik begitu ya, atau ada penyelenggara kita yang sudah kita pilih, tapi ada kedapatan. Mungkin ada beberapa daerah ya
yang seperti itu ada, walaupun kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencari penyelenggara, tetapi ada saja yang masih agak-agak tergoda begitu, sehingganya ini merupakan bagian juga dari lokus kita akan melihat daerah mana yang pada saat itu ada permasalahan. Yang terakhir adalah desa di mana angka partisipasinya rendah. Berarti di mana masyarakat penyelenggara sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi lagi-lagi angka partisipasinya tidak rendah, tidak mencapai angka, atau kurangnya orang berminat datang ke TPS begitu. Ya, kalau orang kurang berminat datang ke TPS, bisa jadi angka partisipasinya menurun. Sehingganya itu yang merupakan bagian-bagian dari lokus kegiatan kita. Baik Ibu, boleh diinformasikan kepada sahabat pemilih daerah yang telah ditetapkan KPU Provinsi Gorontalo sebagai lokus pada program ini? Daerah mana? Iya, jadi kepada masyarakat Provinsi Gorontalo, utamanya yang ada di Kabupaten Gorontalo, jadi lokus kita untuk tahun ini adalah kami memilih Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Tabongo, dan Desa Tabongo Timur ya. Iya, Desa Tabongo Timur. Jadi insya Allah kami akan ini kayaknya kemarin sudah dibuka pendaftaran loh. Iya, sudah dibuka pendaftaran untuk 25 peserta. Tapi saya cross check kemarin masih ada beberapa yang belum terpenuhi. Ada kuota yang belum terpenuhi, sehingga kita masih membuka lagi pendaftarannya mungkin sampai tanggal 18 besok. Ya. Tanggal 18 besok untuk mendaftarkan penutupannya. Jadi syarat-syaratnya sangat mudah. Mereka yang sudah berusia 17 tahun, tidak pernah terlibat dengan partai politik, dan orang yang punya keinginan dan kemauan untuk bisa membangun desanya. Jadi kepada masyarakat, adik-adik kaum milenial yang ada di Kecamatan Tabongo, ayo sama-sama akan mengikuti program ini, dan insya Allah mereka ini akan menjadi kader-kader kita nanti. Jadi kita punya orang-orang atau kita punya generasi-generasi penerus kita di tingkat bawah gitu. Iya, baik Bu. Nah, ini siapa saja Bu sasaran peserta atau segmentasi pemilih apa yang menjadi prioritas dalam program ini? Iya, yang menjadi prioritas kita adalah kaum milenial tadi. Iya, mereka-mereka remaja-remaja, generasi-generasi muda yang masih punya potensi yang sangat besar. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bagi kaum yang sudah agak-agak tua juga ya, tetapi yang masih mempunyai semangat, kesehatan, kekuatan, sehingganya karena kita punya jangka waktu yang sangat panjang untuk bagaimana berbicara tentang demokrasi ini. Yang berikut bagi mereka perempuan, ya. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, utamanya adik-adik yang perempuan, gadis-gadis cantik, ayo mari kita sama-sama mengikuti program ini, karena memang untuk penduduk yang ada di Indonesia itu lebih banyak perempuannya, begitu. Angka pemilih, angka daftar pemilih tetap yang ada di Provinsi Gorontalo lebih banyak perempuannya. Orang yang memilih datang ke TPS lebih banyak perempuannya. Sehingganya ayo sama-sama perempuan, mari kita berkiprah untuk membangun negara, membangun daerah, dan mari kita turut berpartisipasi dalam program ini, gitu. Sejauh ini bagaimana kesiapan dari pelaksanaan program ini, Bu? Alhamdulillah program ini sudah berjalan lancar, tapi memang ada kendala karena kita di masa pandemi ya. Ada PPKM yang memang harus kita patuhi. Untuk waktu dan jadwalnya akan kita, sebenarnya sih kemarin sudah ada, tapi karena memang pas ada lonjakan yang sangat tinggi untuk angka COVID di Provinsi Gorontalo, sehingganya kita harus menyesuaikan dengan hal itu. Mungkin menunggu agak reda sedikit dengan menurunnya angka COVID yang ada di Provinsi Gorontalo, kita akan menetapkan jadwal dan waktunya. Tetapi untuk progres kegiatannya itu sudah hampir 50%. Lalu Bu, bagaimana koordinasi dengan aparat pemerintah desa setempat, Bu? Alhamdulillah sampai dengan hari ini semangat dari pemerintah Kabupaten Gorontalo, khususnya tempat kita akan melaksanakan program ini cukup bagus. Buktinya sampai dengan hari ini hanya tinggal ada beberapa untuk pesertanya, dan memang sudah dikomunikasikan baik kepada pemerintah, ke bupati, kecamatan, camat, dan desa. Itu alhamdulillah sangat antusias dalam membantu program ini. Oh iya Bu. Lalu
apa saja desain atau metode dalam pelaksanaan program ini, Bu? Ya, memang desain ataupun metode ini kita akan laksanakan secara tatap muka, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, jadi protokol kesehatan merupakan hal yang sangat wajib yang kita laksanakan walaupun dengan cara tatap muka gitu. Lalu apa saja ruang lingkup materi yang disuguhkan kepada peserta dalam program ini, Bu? Iya, materinya yang pertama adalah bagaimana berdemokrasi itu. Jadi banyak hal yang akan dibahas tentang bagaimana demokrasi kita, lalu kedepannya seperti apa, juga tentang daftar pemilih kita, lalu bagaimana dengan seluruh stakeholder yang ada, hubungan kita dengan stakeholder, utamanya dengan teman-teman yang ada di partai politik, dan bagaimana bahwa kader-kader kita ini akan paham benar bagaimana menangkis hoax yang ada. Juga kita mungkin akan mendatangkan beberapa pemateri dari luar yang memang berbicara tentang bagaimana mekanisme kita meramu berbagai informasi-informasi yang masuk ke masyarakat begitu. Kan kemarin ini biasanya masyarakat itu selalu termakan oleh informasi-informasi yang mungkin saja tidak jelas, tidak ada sumbernya begitu. Nah, kami akan mendatangkan narasumber-narasumber yang benar-benar mengetahui dan bisa memaknai hal-hal seperti itu, utamanya hoax-hoax yang selalu beredar di masyarakat pada saat kita menjelang hari H gitu. Boleh diinformasikan narasumbernya itu siapa saja, Bu? Sementara dikomunikasikan gitu ya. Sementara kami komunikasikan. Itu adalah bagian dari 50% kegiatan lagi yang akan kita lakukan. Nah, dari semua tahapan itu apa sih output atau apa sih yang hasil yang diharapkan dari program ini, Bu? Oke, banyak hal ya yang ingin dicapai dalam program ini. Yang paling penting adalah yang diharapkan adalah jangka panjangnya ya. Jangka panjang dari program ini yang insya Allah akan terus menerus akan menjadi satu program yang benar-benar mengharapkan desa itu benar-benar merupakan salah satu contoh yang akan diikuti oleh desa-desa yang lain. Yang berikut adalah kami akan berharap akan mendapatkan kader-kader ya dari program ini, akan mendapatkan kader-kader yang benar-benar bisa memaknai arti dan makna dari demokrasi itu, dan insya Allah di 2024 nanti ini kader-kader ini yang mungkin hari ini hanya dalam satu desa ini akan berkembang ke desa-desa yang lain, sehingganya penyelenggara kita nanti di 2024 benar-benar orang-orang yang memang sudah kita tata, sudah kita belajarkan dan sudah mengetahui secara pasti, dan mereka juga mempunyai semangat yang sangat tinggi untuk nanti insya Allah di 2024 kita tidak akan susah-susah untuk mencari penyelenggara kita, karena memang dari sekarang kita sudah mempersiapkan kader-kader itu gitu. Lalu, Bu, tindak lanjut jika program ini selesai dilaksanakan, apa itu, Bu, tindak lanjutnya? Ya, jadi tindak lanjut dari program ini ya jangka panjang tadi. Jadi tidak hanya berhenti pada program hari ini dan besok, tetapi merupakan jangka panjang di mana nantinya mereka akan menjadi kader kita. Akan menjadi kader kita di mana mereka itu merupakan tulang punggung kita di desa. Tulang punggung kita di lini yang paling bawah, dan akan merupakan salah satu orang yang akan menyampaikan seluruh program-program kita gitu. Baik, Ibu, terakhir ini untuk closing statement, adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk sebagai optimisme mendongkrak level partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024 mendatang? Oke, terima kasih. Mungkin closing statement saya, ayo sahabat pemilih, utamanya yang berada di Provinsi Gorontalo, mari kita bersemangat, mari kita menunjukkan kepada Indonesia kita, kepada dunia kita bahwa Gorontalo juga bisa, gitu ya. Gorontalo juga bisa. Gorontalo juga bisa. Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan merupakan program unggulan KPU Provinsi Gorontalo di tahun 2021 dengan semangat melahirkan pemilih yang mandiri, rasional, dan bertanggung jawab. Demikianlah perbincangan kita pada podcast kali ini bersama Ibu Selvi Katili. Terima kasih Ibu atas kesediaannya, waktunya untuk hadir pada podcast kita pada pagi hari ini dan memberikan ilmu kepada sahabat pemilih. Semoga kita dapat bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Ya, amin.
Baik sahabat pemilih, sampai ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Pemilih berdaulat, negara kuat.